Ketika berbagai macam kemungkaran sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, perzinahan, korupsi, pembunuhan dan lain sebagainya, maka bersiap-siaplah negeri itu untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan hal ini berulang kali disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan kisah-kisah umat terdahulu, dan tentunya kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam kitab sucinya itu hanya akan diimani oleh orang-orang yang percaya. Sementara orang-orang yang tidak percaya, orang-orang komunis, orang-orang ateis, orang-orang PKI, mereka tidak akan pernah mempercayai apa yang Allah kisahkan di dalam kitab sucinya. Mereka menganggap semuanya itu hanyalah al-asatirul awwalin. Itu cuma omongan wong bengen, cerita orang-orang zaman dulu baik. Ini orang-orang komunis. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin dengan kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah di mana suatu negeri dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mayoritas penduduk negerinya sudah menganggap biasa berbagai macam kefasikan, kemungkaran, kezaliman yang mereka lakukan. Kata Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-34. Silakan lihat surah Al-Ankabut ayat ke-34. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada penduduk kota ini rijzam minas samai, azab dari langit, bima kanu yafsukun, karena mereka sudah berbuat fasik. Walaqad tarakna minha ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah tinggalkan tentang semuanya itu suatu tanda yang jelas, liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Wa ila madyana akhahum syu'aiban, dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka yang bernama Syu'aib, yang kemudian Syu'aib itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat Madian. Syu'aib berkata, ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhirah. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan harapkanlah kebaikan pada hari akhir. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi untuk melakukan berbagai macam kemungkaran. Fakadzabuhu, akan tetapi ketika Nabi Syu'aib itu berdakwah di tengah-tengah penduduk Madian, mereka justru mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Fa akhadzathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka kemudian ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka fi darihim jathimin, mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Wa 'adaw wa samuda, juga ingatlah ketika kaum Samud, kata Allah, kaum 'Ad, wa qad tabayyana lakum min masakinihim, sungguh telah nyata bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, bukti bahwasanya mereka telah binasakan oleh Allah, telah dihancurkan oleh Allah dari apa yang kalian lihat, dari puing-puing tempat tinggal mereka. Sebab apa? Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum, syaitan telah memperdayakan mereka sehingga mereka menganggap baik perkara-perkara buruk yang mereka lakukan. Fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabshirin, sehingga kemudian menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka termasuk orang-orang yang berpandangan tajam. Mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang pintar, mereka kaum intelektual. Akan tetapi dengan semuanya itu kemudian menjadikan mereka sombong sehingga tidak mau menerima dakwah tauhid yang disampaikan oleh para nabi, para rasul di tengah-tengah mereka. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah yang disampaikan oleh Allah dan janji yang disampaikan oleh Allah kepada manusia ketika mereka sudah menganggap biasa perkara-perkara mungkar, perkara-perkara zalim yang mereka lakukan, maka bersiap-siaplah mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lalu dengan Indonesia, Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Saya khawatir apabila Indonesia mayoritas masyarakatnya sudah menganggap sebagai sesuatu yang biasa perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar dan lain sebagainya, maka saya khawatir
hal ini akan menjadi asbab bagi diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik.